Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita akan baca di Kitabul Janaiz. Sekarang bab yang ke berapa itu? 4. Babur Rajulian Aid. Itu bab berapa? Nah, babnya nomor 4. Ya, pengumuman orang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ar-rajuli yan'a ila ahlil mayyiti binafsihi. Bab ar-rajuli, seseorang, yan'a. Yan'a itu mengumumkan atau memberitahukan berita kematian. Ila ahlil mayyiti, kepada keluarganya mayit. Memberitahu berita kematian kepada keluarganya mayit. Binafsihi, binafsihi itu kan dengan dirinya ya. Maksudnya orang itu sendiri memberitahu langsung gitu, tidak lewat utusan pada zaman dulu. Jadi orang tadi ngabari langsung, itu maksudnya binafsihi dengan dirinya, itu maksudnya dia ngabari langsung kepada keluarganya mayit. Jadi bab ini bolehnya pengumuman orang meninggal ya, memberitahukan berita tentang orang meninggal. Ini jadi pembahasan karena sebagian riwayat dari Nabi itu kan tidak membolehkan ini an-na'yu, ini dalam bahasa Arab, an-na'yu, pemberitahuan tentang orang meninggal. Nah, yang ini bab ini nih nanti hadis-hadisnya menunjukkan bolehnya. Jadi ada model pengumuman orang meninggal yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu ya cuma sekedar ngumumin biar orang datang persiapkan gitu ya, ngurus jenazah. Kalau orang jahiliyah dulu enggak, dia langsung kirim banyak orang gitu ke pasar-pasar, ke tempat-tempat kumpul orang banyak, itu diumumkan. Kadang-kadang sambil disebut-sebutkan kebaikannya untuk kebanggaan. Itu yang dilarang. Nah, kalau sekarang kan kita biasa di masjid ya. Masjid itu mewakili yang disuruh keliling-keliling tadi ya. Tapi ya kita punyanya medianya itu kalau di masyarakat kan nggak ada yang lainnya. Masuk di kantor kelurahan ada tower tower sendiri kan. Ya, teknis saja. Pokoknya kan intinya dia termasuk pengumuman orang meninggal yang dibolehkan. Itu ya tadi sekedar memberitahu agar orang-orang datang mengurus jenazahnya, kemudian paling pokok juga mensolatkan gitu. Bukan cuma kumpul tak, kadang-kadang kan orang cuma kumpul tak ya. Itu dalam bahasa Arab sebutnya tadi yan'a. Kalau kata bendanya atau masdarnya na'yu. Ini jangan sampai campur dengan niyahah ya. Kalau niyahah dilarang sama sekali. Kalau an-na'yu ini pengumuman orang meninggal ini enggak apa-apa. Boleh. Nah, babnya ini menunjukkan kebolehan. Hadisnya 1245.
Berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Ibnu Syihabin an Sa'id bin al-Musayyibi atau Musayyibi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu na'an Najasyiyah. Na'a tadi mengumumkan kematian, mengumumkan lelayu, berita orang mati. An-Najasyiyah Najasyi yang antum kenal itu. Kenal di mana? Pernah dengar yang Najasyi ya? Orang Habasyah. Dan ini dulu situ orangnya orang-orang ini ya. Kristen aslinya, Nasrani. Yang dipakai oleh muslimin hijrah. Bahkan waktu didatangi siapa itu yang dari Quraisy? Amr bin As atau yang lainnya itu. Delegasi untuk biar dipulangkan gitu ya. Itu Najasyi tidak mau. Jadi tetap membolehkan orang-orang Islam tinggal. Najasyi itu kan kemudian Islam dia ya. Islam terus meninggal. Nah, Nabi mengumumkan Najasyi itu maksudnya mengumumkan kematian Najasyi. Najasyi itu namanya susah ngapain ya? Ashamah pakai shot. Ashamah. Fil yaumil ladzi mata fihi. Pada hari yang dia mati, wafat Najasyi fihi padanya pada hari itu. Itu maksudnya. Jadi waktu itu belum ada WA, belum ada Telegram gitu ya. Bahkan Telegram yang masih pakai kabel gitu juga belum ada. Tapi Nabi bisa mengumumkan kematiannya Najasyi pada hari H. Itu tidak lain kecuali karena wahyu. Terus Nabi kharaja ilal musalla. Nabi keluar menuju musalla. Musalla di sini bukan musalla zaman sekarang. Musalla di sini kata yang mirip atau sama mungkin malahan dengan tempat sholat id itu loh, musalla. Jadi sholat idnya itu bukan di masjid, tapi di lapangan atau di tempat terbuka gitu. Terus fasoffa bihim, Nabi membariskan mereka. Ini kalau bahasa biasanya itu nggak pakai bi ya. Makanya ulama kami menerangkan ini, bi ini maksudnya bersama. Fasoffa bihim kan Nabi bersof dengan mereka. Padahal kan imamnya kan di depan. Jadi soffa bihim ini bersama mereka. Nabinya tetap posisinya di atas atau di atas. Di depan imam kan ya. Wa kabbara arba'an. Nabi bertakbir 4 kali. Takbir apa ini? Salat jenazah. Ini yang berkaitan dengan bab yang bagian Nabi mengumumkan berita kematiannya Najasyi. Itu enggak apa-apa. Karena nanti kalau kita baca sebagian sahabat itu ada yang ekstrim karena pernah dengar larangan tidak boleh pengumuman orang mati gitu. Ya beliau kalau ada orang meninggal enggak melarang untuk mengumumkan gitu. Jadi cuma kerabat yang dekat-dekat aja itu. Padahal kan berarti nanti yang sholat kan sedikit ya. Padahal orang itu kalau disolati berapa orang? 40 orang. Dhewe ngaji ki rene wong 40. Tomboke kok kan. Golek tomboke akeh. Berarti harus nyari teman yang banyak lagi gitu. Yang ngerti sholat jenazah maksud saya. Konco akeh ra ngerti sholat jenazah ya. Enggak Ya wong desa-desa kan gitu biasanya. Ayat banyak tapi enggak ikut sholat. Alhamdulillah. Terus itu yang berkaitan dengan bab ya. Adapun yang lainnya kita dapati di sini Nabi sholat jenazah tanpa ada jenazahnya di hadapan beliau atau sering kita dengar dengan sebutan sholatul ghaib, yang mensolati orang yang ghaib gitu. Nah, tentang hukumnya pembahasan di kalangan para ulama, saya mengatakan Nabi itu kenapa mensolatkan Najasyi, karena Najasyi waktu itu sendiri, tidak ada kawannya, renek sing nyolatne, kemudian Nabi mensolatkan. Artinya kalau begitu ya tidak setiap orang yang meninggal terus kita tidak ada di situ terus sholat gaib gitu. Jadi enggak
Tidak semua orang dibegitukan. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak juga orang dulu meninggal tapi tidak ada cerita sholat gaib. Itu katanya. Masalahnya kalau bukan nabi ya sapa sing ngerti, nek wong adoh terus si anu mati itu sapa sing ngerti gitu. Kalau nabi kan ada yang ngasih tahu. Sebagian mengatakan bukan soal itu, tapi soal jasa najasi. Kalau soal jasa najasi maka sekarang masih bisa berlaku untuk orang-orang yang punya jasa besar dalam Islam ini. Pas meninggal kita tidak ada di situ, jauh, maka bisa disolatkan gaib. Gitu. Jadi wong kaya dhewe iki rati salat gaib. Renek jasane. Malah jasane merusak Islam ya. Islam itu mestinya bagus gara-gara yang praktek kita malah jadi elek gitu. Kata orang. Contohnya ya. Jadi kayak kata siapa? Muhammad Abduh itu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kalau sebagian orang kan ngomong begitu kan. Yang Indonesia lebih mayoritas Islam, tapi Islam raketok gitu. Wonge malah ra karu-karuan. Malah di sebagian negara kafir malah katanya, iki negara ini kafir, wonge kafir-kafir malah wonge tertib-tertib. Jadi tertukar gitu. Itu ya. Tentang sholat gaib gitu. Tapi kalau di Solo itu kayaknya saben orang meninggal di gaib kayaknya. Madhabnya gitu. Hah? Di gaibin ya. Iya biasa. Sering sholat gaib jadinya kan. Gimana? Islam ya. Islam nggak tahu. Sebagian ulama ketika dibilang dia Islam sendiri di sana, jadi nggak ada yang latih itu yang bantah. Ya musuh ada ini Islam dewean, mesti ya ini ajudan sing Islam juga lah. Katanya begitu. Ya. Dia Islam sendiri. Lah iya, berarti Ustaz Masudi ikut ulama yang bantah tadi kan. Maksudnya musuh dia Islam sendiri ri banget gitu loh. Nggak ada sama sekali. Konconi kan kayaknya maksud iya aja kan. Nek Pak lah ya, nek Pak Prabowo no siapa itu? Jenderal Teddy gitu. Nah, paling ya mau nek Pak Prabowo masuk Islam misalnya yang ajudannya masuk lah diajak Islam juga kan gitu. Orang-orang kepercayaan gitu. Tapi ya Allah alam ya. Katanya enggak ada berita yang jelas sampai kepada kita soal itu soal. Itu ya, jadi tentang soal gaib gitu. Tapi yang Israel udah pulang sekarang. Iya, udah pulang. Ke Madinah. Iya, ke Madinah. Kalau masih mungkin Nabi nggak sholat gaib. Wis durus wong kono. Najasi. Kemudian yang ketiga al-musolla. Ini kayaknya udah nggak pernah. Rata-rata sholat di masjid ya. Kalau orang meninggal itu sholatnya di masjid. Kalau Nabi malah tidak di masjid. Meskipun ada riwayat juga di masjid ya. Siapa dulu yang meninggal dibawa ke masjid, terus sebagian sahabat mengingkari. Kok yang masjid Nabi wong sholat jenazah biasanya yang masjid gitu. Terus Aisyah mengatakan, oh pernah Nabi dulu pernah sholat jenazah di masjid, jenazah yang si Anu gitu. Tapi memang kebanyakan tidak di masjid sholatnya. Di tempat khusus musola ini namanya. Musolanya katanya dekat kuburan Baqi. Jadi bar sholatnya langsung mangkat ke kuburan. Wallahu a'lam. Yang terakhir takbir sholat jenazah itu ada 4. Meskipun nanti kita baca riwayat itu kadang ada lebih dari 4. Pas Nabi ngeliatin siapa gitu. Ya kayak tadi orang berjasa gitu loh. Kemudian mungkin doanya lebih ya. Jadi takbirnya ditambah. Di muslimin juga pernah 5 kali. Tapi goro-goro imamnya lali. Makmumnya subhanallah gitu. Karena walaupun lepas cepet malah ping 5 gitu. Subhanallah gitu. Tapi nggak ada sujud sahwinya.
Allah. Ada yang dibahas nih sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya. Tapi pokok yang diambil tadi tentang pengumuman orang meninggal itu tidak masalah. 1246 berkata Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Ma'marin qala hadatsana Abdul Warits qala hadatsana Ayyub an Humaid bin Hilalin an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhar rayata Zaitun. Akhadha mengambil ar-rayata bendera Zaitun Zaid fa usiba maka dia apa terjemahannya? Napa terjemahannya jenengan apa dulu? Terkena. Usiba itu memang terkena artinya terbunuh. Usiba bil mauti gitu ya ayah. Usiba. Asaba yusibu musibah itu sesuatu yang menimpa. Usiba dia ditimpa kematian. Tsumma akhadhaha Ja'farun. Saya tadi Zaid bin Harithah ya. Kalau Zaid bin Sabit kan nanti dia yang bukukan Al-Qur'an kan. Yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa Abu Bakar. Zaid bin Harithah yang bekas budak itu. Tsumma akhadhaha kemudian mengambilnya Ja'farun. Ja'far ini bin Abi Thalib dulure Sayyidina Ali. Fa usiba maka dia ditimpa lagi, meninggal lagi, dibunuh. Karena lawannya orang kafir mana? Perang Mu'tah itu lawannya orang Romawi. Caranya kayak Indonesia ngelawan Amerika. Dirudal ke Amerika kene wis mati langsung. Tsumma akhadhaha Abdullah bin Rawahata. Kemudian mengambilnya Abdullah bin Rawahah. Fa usiba maka dia ditimpa juga. Ditimpa kematian. Wa inna ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ainai itu dua mata. Aslinya ainaini. Nunnya dihapus ya karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sesungguhnya dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadrifani. Sungguh kalau mata itu apa? Mengeluarkan air mata gitu. Saya dulu ngajinya meleleh. Meleleh kayak es lilin. Apa? Berlinang air mata atau drifan. Sungguh dua mata itu mengeluarkan air mata. Tsumma akhadhaha Khalid bin Walid. Ini yang ngomong Nabi apa sudah ganti? Masih Nabi ya? Bukan, kalau itu bukan Nabi ya. Jelas bukan Nabi kalau itu. Lah ya, semua akhadha ini masih Nabi ya bukan? Nah, kalau ini bukan dari Nabi, berarti ini ceritanya Anas gitu ya. Jadi Nabi tadi cuma mengumumkan bahwa 3 komandan tunjukan Nabi itu meninggal semua. Tsumma akhadhaha Khalid bin Walid. Kemudian mengambilnya Khalid ibnul Walid min ghairi imrotin tanpa apa? Mandat, takmir, tanpa pengangkatan amir dari Nabi gitu. Apa dulu terjemahnya? Hah? Cuman jawab apa? Mamah anu. Mamah Marneng. Apa? Imrot itu dari kata amr perintah itu. Iya. Dari kata amir, pemimpin. Jadi kalau di tafsirnya, di sarahnya tak min ghairi takmirin min rasul. Jadi tanpa pengangkatan menjadi amir oleh rasul gitu. Perintah dari rasul gitu. Iya. Ya tanpa mandat lah kalau zaman sekarang. Kan yang 3 tadi itu disebut oleh Nabi sebelum berangkat ya. Nanti kalau ini pemimpin bawa bendera Zaid, nanti umpama Zaid meninggal, gantinya Ja'far. Umpama Ja'far meninggal, gantinya Abdullah bin Rawahah. 3-tiganya meninggal. Jadi Khalid ini di sini mengamirkan diri. Fafutiha lahu maka
futiha dimenangkan lahu baginya bagi Khalid. Ini yang berkaitan dengan bab yang mana? Nah, hasil Rasul mengumumkan meninggal. Waktu diumumkan kan terus keluarganya pada nangis. Jadi ulama mengatakan mengumumkan kematian itu membuat orang susah, tapi maslahatnya lebih besar. Ya, kita misalnya kalau gambarannya anak di pondok gitu ya, anak di pondok, terus orang tuanya bapak apa ibunya meninggal, itu kan kita sebagai ini kan mesti ngasih tahu loh, padahal itu menyusahkan dia gitu, tapi di situ ada maslahatnya, padahal membuat orang susah itu ora oleh gitu. Tapi nek dikasih tahu ya piye. Nanti pulang ngerti-ngerti bapak wis rene kan malah ngeblak nang omah. Tahu enggak apa. Nanti bisa mendoakan kalau mazhabnya salat gaib tadi bisa mensalatkan gaib kan gitu. Dari sana. Jadi yang diambil tadi itu Nabi mengatakan diambil oleh Zaid terus Zaid meninggal. Ja'far meninggal. Abdullah bin Rawah meninggal. Dan Nabi waktu itu nangis. Jadi yang dengan bab yang tadi ya kaitannya dengan bab yang lainnya ya tadi bolehnya nangis gitu. Nangis itu tidak apa-apa, sedih juga tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi mengatakan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun gitu. Kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sedih. Tapi tidak berkata kecuali sesuatu yang meridhokan Allah. Nangis ya namanya orang ditinggal orang yang disayangi ya. Karena bojone meninggal nangis apa? Malah senyum. Nek senyum berarti ora waras. Nangis sik ngono. Oh, sesuke lagi senyum ngono. Nangis enggak apa-apa, Nabi juga. Cucunya mau meninggal yang sekarat itu nangis. Ini sahabat-sahabat yang mulia meninggal juga nangis. Yang ini yang Ja'far ini kan masih dulurnya Nabi ya. Sepupu. Yang kemudian Nabi menyuruhkan itu keluarganya Ja'far itu tolong dibuatkan makanan. Dia orang lagi kesusahan. Ini sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, tapi kita nggak kuasa untuk melakukan. Sebagian ada yang bisa gitu. Di Solo itu sebagian daerah ada yang bisa. Jadi begitu ada orang meninggal, keluarganya itu langsung, mungkin sudah ada kasnya ya, jadi koordinasi langsung makan. Jadi orang meninggal itu dianterin makanan. Karena kan kadang nggak koper masak nggak mungkin koper ya, nggak koper beli juga nggak koper itu, jadi tetangganya nggak kayak orang kampung yang lain kadang orang meninggal malah kayak uang mantenan. Waktu mbah meninggal itu saya pulang di dapur tuh wah uang rewang koyo hajatan loh, masak nanggo wajan gede-gede, goreng mie, orek tempe itu menu wajib orang meninggal gitu kan. Dari adatnya orang Jawa. Sing bayari ya sing duit-duit no. Nah, kemudian tentang dimenangkan Khalid tadi sebenarnya jadi ya bukan dimenangkan gitu. Cuman pasukannya itu tidak habis gitu loh. Jadi dengan strateginya Khalid waktu itu 3.000 orang kalau disebutkan di sarahnya. 3.000 orang itu kalau nggak ada yang mimpin waktu itu ya habis gitu. Dan ya habis ya malah mati syahid semua ya. Tapi kan berita layunya jadi banyak. Artinya kadang-kadang dalam keadaan darurat itu ya mengamirkan diri. Mengamirkan diri. Apa? Ya kalau antum di kampung misalnya ya, masjid atau musola dan yang ngurusi ya, mengamirkan diri saja. Wes ngurusi. Kalau secara struktur kan mestinya amir dalam Islam itu kan tunjukkan dari atasnya kan gitu. Mestinya.
bukan pilihan rakyat, bukan. Kecuali yang musyawarah pun kalau pilihan rakyat ya bukan kayak di Indonesia gitu, bukan saben uang nyoblos foto gitu enggak. Yang musyawarah itu memang kalau zaman dulu ya kayak para perumus kemerdekaan gitu loh. Jadi memang ngomong pinter. Sekarang kan yang milih ora cetha, yang dipilih ora cetha, hasilnya ya ora cetha. Allah alam. Ada yang di soal ini? Ini pada waktu perang Mu'tah ya. Bukan Mut'ah ya, Mu'tah. Saya dulu sering kewalik ya. Perang Mu'tah apa Mut'ah? Babul idzni bil janazati. Bab idzni memberitahu bil janazati gimana terjemahannya? Dengan jenazah. Jadi bahwa jenazahnya sudah siap, nah gitu loh. Sudah siap untuk disolatkan. Manggil kalau zaman dulu ya manggil Nabi. Gitu. Monggo, siapa yang baca? Siapa yang baca? Gen kerungu suara nih. Pelegak-peleguk gen kerungu. Wes digoceki ora apa-apa. Diteleh di buku juga enggak apa-apa. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babul idnil bil janazati. Bab izin terhadap jenazah. izin itu di sini artinya bukan izin. Allah dan Wes diterjemahke monggo. Sudah siap no? Hah? Pemberitahuan. Pemberitahuan terhadap jenazah. Kayak adzan itu kan jadi Oh, adzan iya. pemberitahuan. Wa qala Abu Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kan buru-buru ya, Tat? Sebagian Wa kan ada yang qala Abu jenggot ya. Rafi berkata Abu Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah ridha Allah atasnya berkata Abu Rafi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adzantumuni. Kok kolanya Abu Rafi? Ya, bukan. Yang sebelumnya ya Abu Hurairah. Yang tadi kolanya kola siapa? Abu Rafi. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah ya. Ya. Qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Udah 8:30. berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adzantumuni. Adakah tidak kalian memberitahu kepadaku? Ya. Ini kasusnya waktu masih ingat nggak? Tukang sapu itu. Oh. Nah, biasanya di masjid ada marbotnya, gitu. Tukang resik-resik. Tahu-tahu pagi-pagi sudah tidak ada. Padahal Nabi rumahnya di situ ya. Mesti kalau ada orang meninggal kan rame sih. Kalau zaman sekarang, kalau naik zaman biyen terus mengendap-mengendap karena malam hari gitu. Kalau sekarang mau rame, mesti keluar gitu. Ya, apa Nabi pergi ya? Ada ceritanya sih memang. Nah, gimana? Gali kuburnya cepat ya? Jadi ketika pagi dicari, loh si Anu mana? Gitu. Rupanya udah enggak ada. Kata yang ini, enggak 3 hari toh, sesoke ngono kok paginya gitu. Masa? Beberapa hari ya? Soalnya seingat saya, dia malam gitu, terus paginya Nabi kelangan langsung. Beberapa hari tuh? Di sini ada keterangannya enggak? Oh ya, masa Nabi kelangan marbote sampai 3 hari lagi kayaknya dudu Nabi lah yang ngono lah. Nabi itu orangnya open, sahabat misalnya nggak kelihatan itu ditanya ya gitu ya. Tapi saya belum baru dengar ini kalau dia sampai 3 hari. Kalau di sarahnya enggak ada sebutan. Baik. Lagi nopo ganti? Satu lagi. Oke, satu lagi. Hadis itu. Ya no. 1200
47. Ya, Haddatsana Muhammadun 1247. akhbarana Abu Muawiyatan an Abi Ishaq Asy-Syaibani Ani Sya'biyyi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas berkata, mata insanun meninggal dunia salah satu manusia ya. Seseorang gitu. Seseorang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Selawatnya kok wagu ya? Apa Oh, saya ya. selawat ya wagu gitu ya? Kaya selawate sapa mbiyen sing wagu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang beliau yauduhu menjenguknya. Ya. Famata billaili, maka dia meninggal bilaili di waktu malam. Ya. Fadafanuhu lailan, maka mereka menguburkannya lailan di waktu malam juga. Ya. Falam asbaha akhbaruhu, maka ketika Akhbaru apa? akhbaruhu Mereka mengabari. Maka mereka menghabari. Ketika pagi mereka mengkabari kepada Nabi ya. Faqala, maka Nabi berkata, ma mana'akum antu limuni. Ma, apa yang menghalangi kalian, mencegah kalian bahwasanya kalian memberitahu kepadaku. Tu'limuni, kalian memberitahu. Ini yang jadi bahasannya. Terus Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, kanal lailu fakarihna. Kanal lailu fakarihna. Adalah waktu malam itu kami maka kami tidak suka. Karena al-lailu adalah waktu itu tuh waktu malam gitu maksudnya. Fakarihna, maka kami tidak suka. Fakarihna, maka kami tidak suka untuk mengabari Nabi. Nabi nanti datang malam-malam. Ini rupanya rumahnya agak jauh ya. Terus fakanat dzulmatun wa kanat dzulmatun an nasyuqu alaika, dan adalah gelap bahwasanya beratkan atas muka wahai Nabi. Nanti. Jadi wakanat dzulmatun, malam gelap. Jadi karihina ini an-nasyuqu alaika gitu ya. Urutannya marik dia. Jadi mestinya kan kana lailu wa kanat dzulmatun fakarihna an-nasyuqu alaika gitu. Malam hari ya Rasul peteng dedet itu gelap gulita, kami tidak suka untuk memberatkan atas engkau gitu. Memang susunannya murat-marit gitu ya. Kana lailu fakarihna wa kanat dzulmatun an-nasyuqu. Nah, sapa sing salah iki? Ini memarat-marat ini. Mestinya kana lailu wa kanat dzulmatun fakarihna an-nasyuqu alaika gitu. Malam hari gelap, maka kami tidak suka untuk memberatkan atas engkau gitu. Terus fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Ya. Maka Nabi mendatangi kuburannya, kemudian beliau sholat atas kuburan itu. Ya. Ini yang berkaitan dengan bab, ceritanya kan hampir sama dengan yang tukang sapu tadi. Hanya saja ini waktu itu Nabi habis nengok gitu. Terus Nabi waktu nengok itu pesan sama keluarganya. Kalau di riwayatnya Imam Tabrani itu dikatakan, ini la aro Tolhata. Nah, laki-laki tadi namanya Tolhah ya. Tolhah ibnul Barok. Tolhah bin Barok. Jadi Nabi mengatakan, kayaknya ini sudah mau meninggal. Nanti kalau meninggal, saya tolong dikasih tahu. Dan Nabi mengatakan, dan cepat disegerakan. Tidak pantas jenazah orang muslim itu tertahan di tengah-tengah keluarganya. Itu yang mengangkat.
Terus Nabi pulang. Nah, Nabi belum sampai rumah, orangnya ini udah meninggal. Nah, sahabat Tolhah tadi sebelum meninggal itu udah pesen, nanti umpama saya meninggal nggak usah dipanggil, nggak usah ngundang Nabi. Kenapa? Karena Nabi kesini malam-malam jauh bahaya. Nanti malah Nabi kenapa dengan sebab saya. Fa ini akhafu alaihi yahud an yusaba bisababi. Jadi jangan diundang Nabi. Orangnya memang begitu pesannya. Akhirnya meninggal dikuburkan malam-malam. Nabi nggak dikasih tahu malam itu. Terus Nabi besoknya baru dikasih tahu. Tapi kemudian kok nggak dikasih tahu kemarin gitu. Apa yang menghalangi kalian kan gitu ya. Terus para sahabat itu mengatakan, ya malam, terus gelap gitu. Kami tidak suka untuk memberatkan engkau. Terus Nabi datang ke kuburannya, mensolatkan di kuburan seperti tadi sudah belum? Belum ya? Jadi ini selain di judul babnya tentang memberitahu bahwa jenazah sudah siap untuk disolati ya, itu soal sholat jenazah yang sudah di dalam kubur yang sering kita lakukan. Angger layat telatan, bukan telatan, acek gitu loh, sering istiqomah dalam ketelatan gitu ya. Jadi bolehnya sholat jenazah atau mensolati jenazah yang sudah dikubur. Batasnya sampai kapan? Sebagian riwayat di Imam Tirmidzi itu menyebutkan Nabi mensolati jenazahnya ibunya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pemukanya Ansor ya. Satunya Sa'ad bin Mu'ad kan udah meninggal. Sa'ad bin Ubadah itu kan pergi dengan Nabi terus ibunya meninggal. Dia yang bilang, saya kalau menangi ibu saya mesti sedekah gitu. Gimana kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Nah, itu kan Sa'ad bin Ubadah. Jadi sedang pergi dengan Nabi, pulang kemudian ternyata ibunya sudah meninggal. Waktu itu kemudian Nabi datang ke kuburannya, mensolati di kuburan setelah pemakaman jaraknya 1 bulan. Jadi dia sudah lewat 1 bulan dari pemakaman. Makanya ulama sebagian membatasi itu. Sampai kapan oleh ya? Ya, sampai sebulan. Nabi pernah sampai sebulan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di pas jenazah orang umum kadang-kadang nggak bisa karena orang-orang juga pada nggak ngerti juga soalnya. Kalau layatan itu kan di kuburan kalau sudah selesai kan kita udah pulang, keluarganya itu masih di pinggirnya masih kumpul, masih mendoakan, masih ini kan belum pulang-pulang. Kecuali kalau memang sudah ngerti ya, oh ini yang terlambat bukan terlambatan. Yang terlambat ini mau nyelatkan, minggir gitu. Kalau orang umur rata-rata enggak, malah dikupengi gitu, jadi mau nembungnya itu kadang-kadang karena belum biasa kadang-kadang mulai sungkan. Nah, sebagian ulama menjelaskan gini, ini bolehnya kalau wong biasa, nek Nabi malah enggak boleh. Mungkin ya enggak butuh juga ya Nabi. Maksudnya sholat di kuburan, nah kuburan ini kuburan Nabi gitu, malah enggak boleh. Karena dianggap melanggar yang itu. Kuburan Nabi kemudian dijadikan masjid atau dijadikan tempat sholat. Jadi jawazu sholah ala qabri ghairil anbiya. Selain kuburan para nabi. Kalau kuburan para nabi tidak boleh. Karena Allah melaknat orang Yahudi ketika mereka menjadikan kuburan para nabinya itu menjadi masjid. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Indonesia. Kuburan-kuburan di dalam masjid. Bagus, pakai kipas, pakai AC. Jadi kan tempat ibadah. Nah, waktu Nabi datang ke tempat kuburannya Tolhah bin Al-Bara ini ya, Nabi datang sholatkan. Setelah itu Nabi mendoakan, Allahumma alqa Tolhata yadhaku ilaika wa tadhaku ilaihi. Ya Allah, jumpailah Tolhah, dia tertawa kepadamu dan engkau tertawa kepadanya. Didoakan Nabi gitu. Ini di kitab Imam Tabrani ya, Mu'jamul Kabir itu dijadikan judul babnya bab macam-macam doa sholat jenazah gitu. Jadi rupanya doa itu dibacanya waktu sholat jenazah.
Dan doanya banyak aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak seperti yang kita hafal kan standarnya kan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi gitu. Ya baca, doanya kok aneh-aneh ya. Di antara ini, ya Allah jumpailah Talhah, dia tertawa kepada engkau dan engkau tertawa kepada yang doakan Nabi. Mustajab. Ya Allah gitu. Allah alam bisa. Ada yang disoal nih? Sebelum ganti bab. Ini diputar tak? Oh. Ini memang biar nggak ngantuk kata Pak Yuni. Jadi nggak ada kesempatan, jangan kasih kesempatan untuk ngantuk gitu. Jadi yang nggak baca, yang nggak ini, Ini saya buka ya. makan aja terus sampai selesai ngaji ya. Kalau makannya habis ngaji ya, kurang berfaedah. Justru dia makannya pas ngaji. Apa mulai kita ngantuk, Tat? Lah apa sampean turun kita? Nah, aku sih ketok, nah aku. Allah. Nanti yang baca. Oh, bab baru ya? Jadi kalau yang atas tadi ya, yang untuk yang perempuan tukang sapu itu, yang bawah lain orang itu ya. Lain orang. Perempuan atau laki-laki tukang sapu gitu ya. Bawah ini lain orang. Makanya di sebagian salah dikatakan, sebagian pensarah itu mengatakan iki karo sing mau ki padha gitu. Nanti dikatakan beda kasusnya. Nah, ini ceritanya jelas kok Nabi jenguk dulu gitu. Terus Nabi lihat bahwa kayaknya orangnya sudah mau meninggal, firasatnya kuat kan gitu ya. Kalau yang itu kan enggak ada cerita menjenguk dulu. Perempuan itu yang yang tukang sapu itu ada kemungkinan perempuan lagi gitu? Iya. Gitu. Ada yang bilang laki, ada yang bilang perempuan. Yang itu becok biar. Itu perempuan. Ya karena sebagian riwayat imra'atun takumul masjidah gitu. Imra'ah takumul masjidah. Perempuan nyapu masjid. Bab yang ke-6. Enggak, gantian. Dikasih anunya tadi, sumbunya. Oke, enggak. Babul Fadli. Enggak ada bulnya, Pak. Enggak ada bulnya, Pak. Oh iya, iya. Babul Fadli. Bab fadilah man mata, orang yang mati, lahu baginya waladun, seorang anak. Fahtasaba. Ya, bani kebalik mau. Kalau fahtabasa itu tertahan. Kalau fahtasaba itu mengharap pahala ya. Ihtisaban itu. Oh. Fahtasaba, maka dia mengharap. Dia mengharap. Wa qala Allahu azza wa jalla, beralam Allah azza wa jalla, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Hadis 1248. Hadatsana Abu Ma'marin, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Abdul Aziz, an Anasin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah minanasi dari manusia, muslim dari seorang muslim, yutawaffa, diwafatkan, lahu baginya salasun, tiga anak ya. Lam yablughul hinsa, yang belum sampai dewasa ya. Belum balik. Illa kecuali adkhalahu lahu, Allah memasukkan al-jannata ke jannah, memasukkan dia berarti ya. Allah masukkannya. Ya. Al-jannata ke dalam jannah bifadli, dengan keutamaan, rahmatihi, dan belas kasihnya, iyahum, kepada mereka. Ya. Jadi keutamaan orang yang punya anak kecil belum balik. Hinsun itu kan hinsa tadi ya. Itu artinya, salah satu artinya kan dosa. Jadi
anak yang belum sampai dosa itu maksudnya dosanya belum catat. Kenapa yang dosa? Karena kebaikannya dicatat gitu. Kata sebagian ulama menjelaskan, kenapa hinsa yang dipakai batas itu batas dosa, belum sampai dosa. Maksudnya dosanya belum dicatat. Karena kebaikan itu, amal soleh itu meskipun dari anak kecil belum balik, itu harus dicatat. Sebagian mengatakan begitu. Karena dipilih kata, kenapa dipilih kata al-hinsa. Nah, kalau hadis ini menunjukkan kepada kita 3 ya, harus meninggal 3, kan berat kalau meninggal 3. Cuman 3 ini kan tidak jadi batasan minimal. Nanti kita baca hadisnya ada 2. Kita baca hadisnya lagi yang lain ada 1. Gitu. Jadi tidak harus 3. 3 kan anaknya 3 ya wis entek ya pantas masuk surga deh. Kalau sabar. Di hadis ini tidak ada kata-kata sabar ya. Tapi tetap seperti yang diisyaratkan Imam Bukhari di babnya tadi, wa basyiris sabirin gitu. Kalau tidak sabar, nggerutu, menyalahkan takdir, seperti orang tidak beriman kepada qada dan qadar, kata orang itu ya. Tu'mina bil qadari khairi wa syarri itu ya bisa lewat gitu. Maksudnya pahalanya bisa nggak dapat. Dan berat kan orang meninggal. Anak kecil itu lebih lebih nyenengke lho. Nek segede kan kadang nganyelke. Nganyelke apa malah ngajak gelut terus kalau bapaknya kan gitu. Masih kecil kan rata-rata orang sama anak kecil seneng. Apalagi orang Arab dulu anak kecil laki-laki misalnya. Seneng. Ditimang-timang. Diompoli wae ora apa-apa gitu. Zaman dulu Nabi kan diompoli ya. Itu kenapa hikmahnya kalau bayi pipis laki-laki pipis itu belum makan selain ASI itu enggak. Ini karena orang dulu seneng banget gendong bayi laki-laki itu. Terus sering kengompolan gitu. Tadi ya hukumnya berbeda. Sebagian menjelaskan hikmahnya begitu. Yang melas dulu zaman dulu kan anak perempuan anak tirikan gitu. Bukan cuma di anak tirikan, dibunuh hidup-hidup. Nah, kemudian dikatakan tadi ya, bifadli rahmatihi iyahum, dengan karunia rahmatnya Allah kepada mereka, kepada anak-anak itu tadi. Baliknya kepada anak. Jadi dengan belas kasihnya Allah kepada anak-anak kecil yang meninggal tadi, orang tuanya kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Iyahumnya itu kepada anak juga. Kepada anak 3. Iya. Bukan ke orang tuanya. Bukan. Teman-teman catatannya kepada orang tua. Enggak. Di mazidi rahmatillahi ta'ala lil auladi. Gitu. Karena tambahan belas kasih Allah kepada anak-anak alladzina matu sighoron, yang mereka sudah meninggal waktu kecil itu, yasmulu bihadhir rahmah aba'ahum. Jadi dengan rahmat ini Allah mencakup kepada orang tuanya. Kalau di hadis itu malah bocahnya di depan pintu jannah itu disuruh masuk, enggak masuk-masuk gitu. Ngomong. Teko nih. Lebu ngono gitu. Katanya, "Golek bapakku kok." Kalau bahasa kita. Entah ini golek bapaknya. Bahkan malah ada yang udah mau masuk neraka gitu. Terus dipegang sama anaknya, dituntun gitu ya. Diajak masuk ke dalam jannah. Tapi ya rasa cita-cita punya anak kecil meninggal gitu. Itu seumpama takdirnya Allah itu kayak gitu, kita sudah punya ilmunya gitu ya. Paling tidak kan ada penghiburnya. Tetap suruh sama Allah ya doanya yang baik-baik. Ya Allah sugih, sehat, waras, nangun. Aja ya Allah melarat, sakit-sakitan, aku engko tak sabar ya jangan gitulah gitu. Sallallahu ala afiyah kan gitu. Nggak la tatamannau liqa al adu. Jangan berangan-angan ketemu musuh. Wasallallahu al afiyata. Kalau nek siap-siap perang ngono ya terus tekan nggone musuhnya ra sida teko gitu. Ya nanti kalau perang kan mati syahid, ya ini ada mati syahid. Gitu. Ini malah melayu, gitu. Melayu dari peperangan, kan malah dosa besar tuh, bukan mati syahid.
Allah alam bisa. Ada yang disoal ini? Nah, mudah-mudahan kita enggak diuji dengan ujian yang berat. Urip iki sing enak. Pokoknya kalau ujiannya berat, ya pahalanya besar ya iya. Tapi ya yang enak wae terus ya pahalanya besar ya. Hadis 1249, monggo ganti yang lainnya. Sambil makan yang enggak baca pokoknya makan aja. Kita mau saingan sama saudara-saudara sebelah yang ngaji ini mau mangan wae. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 4, 9. 1249 ya. Hadasana Muslimun, hadasana Syu'batun, hadasana Abdurrahman ibnu Asbaha, Ni Asbahani, ya, ini. An Dakwan, an Abi Sa'id radhiyallahu Ya Allah. annan nisa, bahasanya perempuan, kulna mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ij'al, jadikanlah lana untuk kami yauman hari, satu hari, bahwa azonun, yang Fa maka. Hah? Fa kok maka kok yang itu. maka Rasul menasihati mereka. Ya. Waqala, beliau bersabda, ayyuma mana-mana imra'atin, seorang perempuan, matalaha, mati untuknya, salah satun, 3, minal waladi, dari anak, kanu adalah 3 tadi, laha miliknya, hijaban, tirai penghalang, minan nar, dari neraka. Qalat imra'atul, bertanya seorang perempuan, wasnani, kalau 2? Qala, Nabi menjawab, wasnani, juga 2 orang, menjadi hijab neraka. Wa qala Syarik, berkata Syarik, ani bni Asbahani. Ini nomor baru ya? Oh nyambung. Tempat saya nomor baru ya. 1250. 1250. Ya. Wa qala Syarik an ibni Asbahani, hadatsani Abu Shalih an Abi Sa'id wa Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah, lam yabluhul hingsa, Ya. yang belum sampai anak tadi, yang meninggal tadi, al hingsa, dosa. Ya, maksudnya dosanya belum dicatat. Ini yang berkaitan dengan bab ya tadi. Nabi mengatakan siapa saja perempuan punya anak 3 meninggal, terus di catatan yang terakhir tadi ya, belum balik, belum dicatat dosanya, maka dia jadi penghalang dari neraka. Tapi tetap ini batasannya tadi, koidnya, batasannya babasyir sobirin tadi. Dia sabar, atau yang di bab tadi, tabasa ya, salah, tasabah, mengharap-harap pahala dari Allah, sabar mengharap pahala dari Allah, lah itu tetap pakai batasan itu. Kalau enggak ya enggak dapat. Nah, qalat imra'atun, ini ibunya Anas, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, perempuan yang minta ngaji tadi juga katanya perempuan Ansor. Jadi Ummu Sulaim nanya, kalau 2 gimana? Sebagian riwayat kan yang mengatakan kami tidak nanya kalau 1. Tapi di sebagian riwayat yang lain nanya, kalau 1 gimana? Terus Nabi diam. Kalau 2 kan Nabi langsung jawab. Pas 1 Nabi diam, kayaknya turun dari atas gitu ya berita, terus ya 1 juga. Makanya
apa istilahnya? Mafhumul adat. Jadi kebalikan, kalau 3 berarti, kalau nggak 3 berarti enggak, itu nggak berlaku gitu. Baik secara kaidah dia memang tidak berlaku, kemudian secara riwayat juga tadi sebetulnya ada 2, ada 1. Yang hadis yang umum juga begitu kan. Siapa yang punya kekasih yang dia sayangi terus diambil oleh Allah, dia sabar, masuk jannah kan gitu. Kasih itu mencakup anak, istri dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini menunjukkan juga bahwa Nabi itu ada jadwal khusus kepada wanita. Ini kalau Al-Ustadz ada, di Solo itu ada pengajian khusus ibu-ibu yang ngajar Ustadz gitu, langsung. Tapi kalau ulama sekarang, kalau di kitab-kitab kontemporer ini ternyata dikatakan tidak aminal fitnatu. Karena fitnatun nisa itu kan berat. Makanya hati-hati yang sedang ngajar ibu-ibu. Bahaya. Harus malah saudara-saudara kita dari mana? Sini tutup gini. Karena ya Nabi saya mengatakan ittaqud ya, takun nisa. Saya tidak melihat orang yang akalnya kurang itu tapi bisa menghabisi para laki-laki. Fitnatun nisa gitu. Jadi kalau enggak kira-kira ngajar ibu-ibu malah mau terus ya, ibu-ibu biar diajar ibu-ibu saja. Bapak-bapak ngajar yang bapak saja. Kecuali darurat. Allah alam. Ada yang disoal ini? Sudah jam 9? Belum? Satu hadis lagi biar ganap. 1251. Penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. 1251 Haddatsana Aliyun haddatsana Sufyan qal sami'tu Az-Zuhri Durian. sami'tu Az-Zuhriyya an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yamutu li muslimin salasatu minal waladi fayali jannar. Tempat Ustaz Nasib Yalijo. Tempat saya Yalijai. Salija. Namanya Tidaklah mati seorang muslim 3 orang anak, maka kemudian dia masuk neraka. Illa kecuali sing nyenggoti angel iki. Yang benar julukannya langsung. Oh iya. Ulang. La yamutu tidaklah mati lil muslim bagi seorang muslim salah satu 3 minal walad dari anak, berarti 3 orang mati, fayalija maka dia masuk an-naro ke neraka. Illa kecuali tahillatal qasami. Apa tahillatal qasam? Apa dulu terjemahnya? Kena kurung. Yang sudah ada terjemahnya. Sumpah. Penghalalan sumpah, menurutnya begitu. Ya biar nggak melanggar sumpah. Tahillatal qasam. Pelepasan sumpah. Qala Abu Abdillah. Abu Abdillah ini berarti Bukhari. Iya. Bukan. Wa im minkum illa wariduha. Suara apa ya? Maryam. 71 tempat saya. Maryam 71. Kemudian punya saya nggak ada alamatnya. Masa? Ada ayatnya. Maryam itu surat berapa? 19 ayat 71. Ini yang isi hadisnya sama dengan tadi ya. Tidak ada ceritanya orang Islam punya anak 3 belum balik terus meninggal terus dia masuk neraka tuh tidak ada ceritanya. Dengan syarat tadi sabar, kecuali masuk nerakanya itu cuma ya tadi mengurai sumpah menggugurkan sumpah karena Allah sudah kadung bener nggak istilah bahasanya, karena Allah sudah bersumpah gitu. Sumpahnya apa? Yaitu yang dimuat oleh Imam Bukhari itu wa im minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian itu kecuali pasti akan waroda itu kan mendatanginya gitu. Semua pasti datangi neraka. Akan terus ada penafsiran bagaimana kan ya masuk terus, tapi nek orang beriman masuk itu adem terus metu meneh gitu.
Sebagian kalau berdasarkan riwayat itu enggak, itu lewat dian itu. Di Sirat gitu. Kalau orang beriman lewat juga di situ, di neraka itu. Cuman kadar imannya itu menentukan dia kecepatan jalannya di atas. Ada yang seperti kilat ya, selap gitu nyampe sana. Ada yang ngesot, bahkan ada yang jalan terus ke apa namanya? Cantol-cantol gitu ya. Apa istilahnya itu di hadis? Kalalip, kan manjanik mah anu ketapel raksasa. Kalalip, gantalan-gantalan. Tapi sampai anu, sampai apa namanya? Sampai masuk jannah tapi. Nah, kalau saya dulu ngaji dengan Ustaz Rahmat itu anu, dia bilang orang kalau sudah sampai sirat ini berarti dia ahlul jannah meskipun kecemplung. Orang kafir sudah masuk duluan. Wes ra nanggo sirat-siratan. Wes ket awal kepanitaan langsung digiring ini bagian langsung. Jadi orang sudah sampai di titik di tempat namanya sirat ini, dia mesti ahli jannah. Meskipun nyemplung dulu. Nyemplung. Mudah-mudahan kita nggak nyemplung ya. Ngesot ya apa-apa gitu. Mending tekan. Ojo sing ngesot lah. Ojo sing ngesot. Ojo. Sing wis ilat lah. Ya sing sadar ngono lho. Ning aja ngesotan. Ya minimal sing rada mlayu-mlayu ya. Minimal ya anu lah, jaran lah. Kendaraan lah. Nah, itu maksud dari tahilatul qasam. Jadi lewat atau masuk nerakanya pun atau lewat nerakanya itu cuma ya sekedar menggugurkan biar Allah itu tidak bahasanya biar Allah tidak sumpahnya tidak perlu dikifarai gitu loh. Padahal orang sudah bersumpah, orang itu pasti lewati neraka. Berarti semua nanti akan lewat situ. Gitu. Biar Allah tidak perlu mengkafarai sumpahnya. Tapi ya Allah subhanallah nggak perlu mengkafarai sumpahnya. Gitu. Memang nggak perlu. Itu bahasa apa pinjaman aja. Allah taala alam bisa. Ada yang disoal ini? Bab terakhir. Dia orang beriman terus hidup lagi gitu. Enggak tahu. Malah yang cerita keluar dari neraka itu wong dekne anu kok trauma kok dia maunya saya jangan dihadapkan ke sana, wis wareg gitu kan suruh balik ke sana. Terus nonton Al-Jahanamiyun itu loh. Terus nonton itu kan menunjukkan dia pernah diazab gitu. Sudah enggak mau lagi nonton toh sudah enggak mau dia ke sana. Itu mati enggak kerasa siksa itu maksudnya. Itu ada di tafsir apa? Layak ilahi mutu fiha. Itu apa? Layak mutu fiha wala yahya sabihis. Ya itu. Di situ ada kata itu. Itu orang kafir? Enggak lah ya. Kayaknya orang kafir begitu, tapi kalau orang beriman dia masuk terus sempat mati. Tapi nanti dia keluar. Mati kan udah mati tuh. Enggak matinya dia mati, enggak merasakan. Aku tahu atau mau tahu. Kebetulan itu ditafsir apa? Sabis. Maafnya udah mati kok. Enggak ada kematian lagi kan? Kadang-kadang mungkin bukan riwayat hadis dari Nabi gitu. Kalau ulama tafsir itu kan saya hadis tuh, saya ingat saya. Sabis ya? Wa amal mu'min gitu. Banyak itu. Angel sih buka ya. La yamutu fiha wa la yahya. Aflaha man tazakka. Berapa itu? Berapa nanti kalau ayat berapa? Wong ayat dhewe we. Nyarinya di apa ya? Tafsir apa ya? Ibnu Katsir biasanya kalau saya. Habis toh keripiknya. Masih itu loh. Kok sudah enggak ada suara pergerakan apa namanya? Pencernaan.
la yamutu fiha. Iya, Tat. Ahmad. Oh iya, amma ahlun nar ini ya? Iya. Amma ahlun nar ini riwayat hadis Imam Ahmad ya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Kalau orang kafir yang memang Ahlinya. orang kafir, maksudnya tempatnya di neraka, itu dia tidak yamutuna fiha wa la yahya. Walakin unasun mana tadi? Tusibuhumun naru bidunubihim fayumituhum. Oh ini. Tapi dia disiksa dulu, Tat. Iya, iya itu saya. Ya, disiksa Disiksa dulu. dulu. Tusibuhum an-naru bidunubihim fayumituhum imatatan. Hatta idza saru fahman udzina fis syafa'ah. Nah, jadi hadisnya begitu. Kalau yang penghuni neraka asli penghuninya layamutu fiha wa la yahya. Kalau orang yang beriman atau orang Islam, dia disiksa dulu dengan sebabnya disiksa di neraka, terus dimatikan oleh Allah, terus jadi abu, gosong, terus diizinkan untuk pemberian syafaat. Mungkin istilahnya juga bukan mati mungkin ya. Ya dipingsankan. Karena mati ini wis mati kata Ustaz Marsudi tadi. Atau matinya setelah itu, Tat. Karena khulud la maut itu waktu ahlul jannah sudah di jannah, ahlun nar sudah di nar. Jadi sudah tidak ada apa namanya? Pertukaran lagi atau perpindahan lagi. Terus ya ahlul jannah khulud la maut, ya ahlun nar khulud la maut gitu. Jadi penggunaan istilah maut pun masih dapat. Ya. Oke, jadi ada istilah begitu ya, dimatikan. Tapi tetap tetap apa namanya? Iya. Oh, ya karena dosane kuwi kok. Kalau enggak gitu ya enak banget tuh kayak dhewe ngene iki. Dosane akeh turu tok nang neraka gitu. Berarti kita salah paham. Coba catat ya. Aku wis mencatat kita. Aku pas pulang rawani tak nyampani kita. Iya, jangan. Apa ya? Maksudnya walaupun ngono kuwi, saya tiap nyampe ke tafsir Al-Ani, aku enggak wani baca hadis iki. Kenapa? Orang tak yakin lho iki, ya biar aku paham ra ya karena Nanti malah disalah paham. Maksudnya pemahamannya piye kok kan tapi emang begitu. Nah, saya ngomong bukan ahlinya itu. Cukup ya? Udah hujan ini. Hujan ya? Angin oleh suaranya nggak duit tuh, Bi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qul qali hadza, astagfirullah li wa lakum, walhamdulillahi.